Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Kasus korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa sehingga harus ditangani secara luar biasa juga. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan instansi. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Sejak berdiri 13 tahun silam, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berhasil menjebloskan sejumlah nama-nama besar ke balik jeruji besi. Berikut 10 daftar pejabat dengan kasus korupsi terbesar di Indonesia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Setia Novanto. Setia Novanto adalah politisi dari Partai Golongan Karya atau Golkar. Sejak tahun 1999, ia sudah masuk ke gedung parlemen sebagai anggota DPR dan pada tahun 2014 terpilih menjadi Ketua DPR RI. Memasuki 2018, Setia Novanto terbukti bersalah dalam korupsi pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara hingga 2,3 triliun. Ia lantas dikenai hukuman kurungan selama 15 tahun dan dengan denda 500 juta rupiah. Kalau ditotal, selama masa jabatannya, Setia Novanto menerima sekitar 60 juta tiap bulan plus rumah jabatan, mobil, pengawalan, fasilitas kredit, honor sidang, dan lain sebagainya. Yang kedua, Akil Mokhtar. Akil Mokhtar terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. Belum genap setahun menjabat, ia lantas diberhentikan karena menjadi tersangka dalam kasus suap sengketa Pilkada Banten. Padahal, kalau melihat gajinya, Akil Mokhtar bisa mendapatkan ratusan juta setiap bulan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2014, gaji Ketua MK telah ditetapkan sebesar 121 juta per bulan. Wow! Selain itu, Ketua MK juga mendapatkan fasilitas penunjang lain seperti rumah dinas, ajudan, hingga kendaraan. Lah, kok bisa-bisanya ya? Yang ketiga, Patrialis Akbar. Patrialis Akbar adalah hakim konstitusi periode 2013 sampai dengan 2017. Namun, di akhir periode pejabatannya, Patrialis dipidana karena terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging untuk memenangkan uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan. Apakah gaji Patrialis kecil? Tentu tidak, netizen. Menurut PP nomor 55 tahun 2014, seorang hakim konstitusi berhak menerima gaji pokok sebesar 4,2 juta plus tunjangan jabatan yang mencapai 73 juta per bulan. Untuk setiap penanganan perkara, hakim MK juga berhak mendapat uang tambahan sebanyak 5 juta. Yang keempat, Angelina Sondag. Artis sekaligus mantan politisi Partai Demokrat Angelina Sondag dipenjara lantaran kasus korupsi. Angelina Sondag resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2012 dan masih menjalani hukuman hingga sampai saat ini. Mahkamah Agung memvonis Angelina Sondag selama 10 tahun penjara karena peninjauan kembali di MA. Ia terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar Amerika Serikat dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud atau yang dikenal dengan kasus Wisma Atlet dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang. Untuk kasus korupsi Hambalang, Angelina Sondag akui terima 2.000 US dollar. Mulanya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta. Subsidi kurungan 6 bulan kepada Angelina Sondag pada tahun 2013 yaitu dimulai pada tanggal 10 Januari. Yang kelima, Andi Malaranggeng dan Surya Dharma Ali. Andi Malaranggeng adalah Menteri Pemuda dan Olahraga di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sedangkan Surya Dharma Ali menjadi Menteri Agama di era yang sama. Sebagai menteri, keduanya diberikan gaji sekitar 18 juta per bulan. Di luar berbagai tunjangan jabatan. Namun, dalam masa jabatannya, Andi Malaranggeng tertangkap korupsi dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, sedangkan Surya Dharma Ali tertangkap karena korupsi dana haji. Yang keenam, Juliari Batubara. Mantan Menteri Sosial Mensos Juliari Batubara dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan dikenai pidana pengganti sebesar 14,59 miliar rupiah karena terbukti bersalah dalam korupsi bansos COVID-19. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia dan bukan hanya korupsi bansos COVID-19 saja. 7. Aziz Syamsuddin. Wakil Ketua DPR ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Aziz Syamsuddin tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 100.321.069.365 rupiah. Hal tersebut berdasarkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN. Ini terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan harta bergerak lainnya. Yang kedelapan, Eko Susilo Hadi. Lagi-lagi dan lagi, pejabat sebuah lembaga diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Ia adalah Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Eko Susilo Hadi. Eko yang juga pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Utama Bakamla itu diciduk pada tanggal 14 Desember 2016 di kandang sendiri di kantor Bakamla, Jalan Dr. Supomo, Jakarta Pusat. Dari OTT diamankan 2 miliar. KPK juga mengamankan 2 pegawai PT Melati Teknovo Indonesia atau MTI, Muhammad Adami Okta dan Hardi Stefanus, Danang Sri Radityo di kantor PT MTI di Jalan Iman Bonjol, Jakarta Pusat. Keempatnya pun dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Usai diperiksa, KPK menetapkan 4 orang menjadi tersangka. Yang kesembilan, Ratu Atut Kosyah. Ratu asal Banten ini sedang menancapkan kekuasaannya yang menggurita di Provinsi Banten ketika KPK mengubah statusnya menjadi tersangka. Sang gubernur terjungkal kasus pengadaan alat kesehatan dan dugaan suap terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten. Politisi muda Golkar ini divonis 4 tahun penjara. Yang ke-10, Anas Urbangninggrum. Penangkapan terhadap Anas antara lain berhasil berkat nyanyian Nazarudin. Pria yang kala itu masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat tersebut kemudian divonis 8 tahun penjara oleh pengadilan. Ia dijerat oleh KPK terkait kasus Hambalang. Demikianlah ulasan 10 pejabat dengan kasus korupsi terbesar di Indonesia versi Ini Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tonton terus channel Ini Fakta. Karena bersama Ini Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.